Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yantika Melansyi dengan stambuk 19 10 42 10 23 dengan mata kuliah Manajemen Bisnis Internasional. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan mengenai barang ekspor dan impor. Jadi di sini saya akan menyampaikan ada 5 pembahasan. Yang pertama itu latar belakang ekspor dan impor, yang kedua pengertian ekspor dan impor, yang ketiga itu tujuan ekspor dan impor, yang keempat itu kebijakan ekspor dan impor, dan yang kelima yaitu pengelompokan barang ekspor. Dan di sini juga saya akan memberikan satu contoh kasus negara yang terlibat dalam ekspor dan impor. Jadi di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari ekspor dan impor, di mana ekspor dan impor adalah bagian dari perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Sumber daya alam melimpah membuat beberapa negara menjual atau mengekspor ke negara lain. Ekspor dan impor mengambil peranan penting dalam kestabilan perekonomian suatu negara, karena secara langsung akan mempengaruhi jumlah devisa suatu negara. Ekspor dan impor berhubungan erat dengan kepabeanan dari negara pengirim maupun negara penerima, sehingga ekspor dan impor berguna untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam perdagangan internasional dan membawa pengaruh yang besar bagi perluasan pasar barang dan jasa suatu negara. Pengertian ekspor dan impor yaitu ekspor dan impor merupakan dua istilah ekonomi yang kerap kita dengar. Secara sederhana, ekspor dipahami sebagai aktivitas perdagangan internasional dengan menjual barang ke luar negeri. Sebaliknya, impor adalah mendatangkan barang dari luar negeri. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan pelaku ekspor itu berupa perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, disebut sebagai eksportir. Sementara itu, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan pelaku impor itu perorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, adalah importir. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan daerah pabean adalah wilayah NKRI yang meliputi darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang tentang kepabeanan. Selanjutnya yaitu tujuan ekspor dan impor. Adapun tujuan ekspor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik atau optimalisasi laba. Yang kedua, membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik atau membuka pasar ekspor. Yang ketiga, memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang atau idle capacity. Yang keempat yaitu membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan jago kandang. Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan impor adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri baik berupa bahan baku atau penolong, barang modal, dan barang konsumsi. Yang kedua yaitu memperoleh teknologi modern. Yang ketiga, kebutuhan barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat itu mempertahankan stabilitas harga produk dalam negeri. Biasanya
Kelangkaan suatu barang dalam negeri akan menggeret harga barang tersebut, sehingga membutuhkan impor untuk menstabilkan harga produk tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan ekspor dan impor. Kebijakan ekspor dan impor, di sini saya akan membahas kebijakan ekspor terlebih dahulu. Yang pertama itu pemberian subsidi ekspor, di mana subsidi diberikan untuk meningkatkan atau memajukan ekspor. Subsidi ini bisa dalam bentuk pembebasan pajak, pemberian fasilitas, pengurangan biaya produksi atau lainnya. Tujuan subsidi ini ialah supaya produk ekspor bisa memiliki daya saing di negara tujuan. Yang kedua itu penetapan prosedur ekspor, di mana sebelumnya dilakukan ekspor itu tentu kita harus melakukan ekspor atau pihak yang melakukan ekspor harus melakukan beberapa prosedur tertentu. Pemerintah memberlakukan kebijakan yang setidaknya bisa mudah alur ekspor. Ketiga yaitu dumping. Dumping adalah kebijakan penetapan harga barang ekspor lebih murah dibanding di dalam negeri. Selanjutnya yaitu larangan ekspor, di mana larangan ekspor ini merupakan kebijakan pelarangan untuk mengekspor barang tertentu ke luar negeri. Selanjutnya yaitu diskriminasi harga, di mana barang ekspor ditetapkan dengan harga yang berbeda untuk tiap negara. Biasanya hal ini dilakukan seusai dengan perjanjian, misalnya negara A mengekspor pakaian ke negara B dengan harga murah, sedangkan pakaian yang diekspor negara A ke negara C itu tergolong relatif mahal. Yang selanjutnya yaitu politik dagang bebas, di mana pemerintah memberikan kebijakan untuk bebas melakukan kegiatan ekspor atau impor. Kebebasan ini diharapkan nantinya bisa membawa beberapa keuntungan, contohnya mendapatkan barang produksi berkualitas tinggi atau barang yang harganya lebih murah. Selanjutnya yaitu kebijakan impor. Yang pertama yaitu pemberlakuan kuota. Pemerintah menetapkan kuota impor dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya supaya tidak mengganggu kegiatan produksi dalam negeri. Selanjutnya itu pemberian subsidi, di mana beberapa barang impor bisa jadi lebih murah dibanding barang produksi dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi supaya harga barang dalam negeri bisa jauh lebih murah. Subsidi ini diberikan kepada produsen, misalnya dengan pengurangan biaya produksi. Selanjutnya yaitu larangan impor, di mana kebijakan pelarangan impor berlaku untuk beberapa barang yang dianggap biasa membahayakan lingkungan masyarakat. Contohnya itu impor senjata berapi. Selain itu, larangan impor ini juga sering diberlakukan untuk menghemat devisa. Selanjutnya yaitu tarif, di mana penetapan tarif ini dilakukan pada barang impor, bisa jadi lebih murah atau mahal. Jika harga barang impor lebih mahal, hal ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih memilih memakai produk dalam negeri. Bahasan yang selanjutnya yaitu pengelompokan barang ekspor. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012, yaitu tentang ketentuan umum bidang ekspor, di mana barang ekspor dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu barang dilarang ekspor, yang kedua barang dibatasi ekspor, yang ketiga barang bebas ekspor. Jadi di sini saya akan mengambil satu contoh negara yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor, yaitu Indonesia, di mana Indonesia mengekspor barang seperti kopi, udang, dan minyak kelapa sawit. Selanjutnya itu di mana juga Indonesia menerima kegiatan barang impor, yaitu seperti migas. Indonesia merupakan pelanggan impor migas, salah satunya yaitu seperti minyak mentah dan gas. Demikian pembahasan dari saya mengenai barang ekspor dan impor. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.